Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, baiklah kita akan terlebih dahulu. Chef Darusani, Hadir, Bu. ya Yunita, Hadir, Bu. materi kita minggu kemarin tentang apa? Rasul dikasih Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nah, lalu apa itu Rasul? Rasul ialah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Apa itu Nabi? Nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Apa persamaan Nabi dengan Rasul? Persamaannya yaitu sama-sama manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perbedaan kira-kira Nabi dengan Rasul? Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu wajib disampaikan kepada umatnya. Selain pengertian tentang Rasul, apalagi kita pelajari minggu kemarin? Perintah beriman kepada Rasul, Bu. Surah apa perintah tersebut? Quran Surah An-Nisa ayat 136. Lalu apa kandungan dari surat tersebut? Kandungannya yaitu menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk tetap beriman kepada Allah, Rasul, kitab, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggambarkan manfaat kita belajar iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu dengan mempelajari materi hari ini, iman kita akan semakin sempurna, sehingga kita dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita memiliki teladan dalam hidup kita. Baiklah, pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, kita akan mempelajari 4 poin materi. Yang pertama, makna iman kepada Rasul. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, tugas-tugas para Rasul. Dan yang terakhir, perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam mengimani iman kepada Rasul. Kita masuk materi yang pertama. Makna iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Meyakini Rasul-Rasul Allah atau mengimani Rasul-Rasul Allah adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Karena mengimani Rasul termasuk dalam rukun iman. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Jika tidak, kita lanjut pada materi yang kedua, sifat-sifat Rasul. Seperti yang Anda lihat, sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kita masuk pada sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan para Rasul. Sifat wajib itu ada 4. Yang pertama, sidik, artinya Benar. amanah, artinya Dapat dipercaya. tabligh, artinya Menyampaikan. dan pertanyaan, artinya Cerdas. sampai sini ada pertanyaan tentang sifat wajib Nabi? Ya, Bu. Karena dalam sifat wajib Nabi tidak ada pertanyaan, kita masuk pada sifat mustahil bagi Nabi. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul dan para Nabi. Sama seperti sifat wajib, sifat mustahil juga ada 4.
pertama, kizib artinya berbohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya tidak menyampaikan kebenaran, dan baladah artinya. bodoh. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Karena tidak ada pertanyaan pada sifat mustahil bagi Nabi, kita masuk pada sifat yang terakhir, yaitu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz yaitu sifat yang ada atau tidak adanya pada diri Rasul. Ada 3 poin dalam sifat jaiz ini. Yang pertama, al-arbu basyariyah, yaitu Rasul atau Nabi memiliki sifat seperti manusia biasa, layaknya kita, seperti rasa haus, rasa lapar, sedih, senang, berkeluarga, dan lain-lain. Sedangkan ismatu Rasul adalah orang-orang yang makhluk, itu orang-orang yang terlindung dari dosa. Dan yang terakhir, iltizamu Rasul, yaitu Nabi dan Rasul tersebut adalah orang-orang yang berkomitmen dengan apapun yang mereka lakukan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan ajaran Allah SWT. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah, mereka pasti mendapatkan rintangan-rintangan yang berat, baik dalam dirinya maupun dari para musuhnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tugas rasul-rasul Allah. Menurut Ananda, apa saja tugas-tugas tersebut? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Tugas Rasul yaitu yang pertama menyampaikan risalah dari Allah, mengajak kepada tauhid, Apa itu tauhid? yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam yaitu sebagai hujah bagi manusia. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu perilaku mulia yang kita terapkan dalam mengimani iman kepada Rasul. Perilaku mulia tersebut dapat kita cerminkan dalam beberapa hal. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya. Perilaku tersebut dapat kita terapkan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruan untuk beribadah yang hanya kepada Allah, yaitu kita hanya menyembah dan minta tolong hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah. Dan yang ketiga, kita giat dan rajin bekerja untuk mencari rezeki yang halal, dan itu sesuai dengan keahlian kita. Orang yang beriman kepada Rasul bukanlah orang yang malas bekerja, orang yang berpangku tangan dan menyusahkan orang lain. Dan yang terakhir, dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan tersebut haruslah yang bermanfaat, seperti ilmu pengetahuan pertanian, industri, teknologi, transportasi, ekonomi, dan lain-lain. Ilmu tersebut hendaklah digunakan sebagai bekal kita dalam ilmu beribadah, dan ilmu tersebut dapat diterapkan orang lain atau umat manusia. Hanya itu dari kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, kita simpulkan materi hari ini. Rasul-rasul kekasih Allah itulah materi kita. Iman kepada Rasul merupakan bagian dari rukun iman, sehingga kita berkewajiban untuk mengimaninya. Dan kita percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Rasul memiliki 4 sifat yang pasti ada pada dirinya, dan juga ada 4 sifat yang tidak mungkin ada pada dirinya. Dan yang terakhir, tugas-tugas Rasul Allah itu banyak, diantaranya mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum Allah, dan lain-lainnya. Untuk menambah wawasan Ananda, Ibu tugaskan untuk menjawab soal halaman 121, dan itu dikumpulkan minggu depan. Oke?
haji, zakat dan wakaf. Ibu harap Anda dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Baik, Bu. Karena jam sudah habis, kita tutup dengan wassalamualaikum